Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Dindawati. Di sini saya akan membuat jawaban UTS atas matkul pemasaran jasa. NPM saya 112111685. Saya dari kelas K321 MNR. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan mengenai unsur-unsur desain jasa. Unsur-unsur desain jasa mencakup yang pertama ada tangibles atau benda fisik, yaitu kondisi fisik tempat pelayanan, identitas visual seperti logo dan warna. Yang kedua ada reliability atau keandalan, yaitu pemenuhan janji waktu, konsistensi informasi. Dan yang ketiga ada responsif atau daya tanggap, yaitu kecepatan merespon kebutuhan pelanggan dan komunikasi efektif. Dan yang keempat ada asuransi, yaitu jaminan, yaitu kompetensi karyawan dan membangun kepercayaan pelanggan. Dan yang kelima ada empati, yaitu kemampuan karyawan memahami pelanggan dan personalisasi pelayanan. Dan yang keenam ada proses pelayanan, yaitu yang pertama efisiensi operasional dan fleksibilitas dalam proses. Dan yang ketujuh ada keseluruhan pengalaman pelanggan, yaitu memahami siklus hidup pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan selanjutnya soal nomor 2, dalam ancangan desain sistem jasa, apakah perlu dipisahkan antara high contact operasional dan non contact operasional? Jelaskan. Dalam desain sistem jasa, perlu mempertimbangkan perbedaan antara high contact operasional dan non contact operasional. Ini memengaruhi aspek berikut. Yang high contact operasional yaitu yang pertama ada interaksi langsung, fokus pada interaksi karyawan pelanggan. Dan yang kedua ada pelatihan karyawan, yaitu karyawan dilatih untuk berinteraksi efektif. Dan yang ketiga yaitu fleksibilitas personil, yaitu sistem mendukung fleksibilitas penempatan personil. Dan yang keempat manajemen antrian, yaitu mengelola antrian atau waktu tunggu. Dan ada juga non contact operational. Yang pertama ada otomatisasi, yaitu fokus pada otomatisasi untuk mengurangi interaksi langsung. Yang kedua ada teknologi informasi, yaitu pemanfaatan teknologi untuk layanan tanpa interaksi langsung. Dan yang ketiga ada analisis data, yaitu pemanfaatan data untuk meningkatkan layanan. Dan yang keempat ada efisiensi operasional, yaitu menekankan efisiensi dan otomatis operasional. Pemahaman ini membantu perancang sistem memfokuskan desain sesuai dengan kebutuhan khusus masing-masing operasi, meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional. Dan selanjutnya soal nomor 3, sebutkan 10 dimensi pokok kualitas jasa dan berikan penjelasannya. Dimensi-dimensi kualitas jasa yang pertama kali diusulkan oleh Parasuraman, Zaimat, dan Berry dalam model Sequel mencakup 10 elemen utama. Berikut adalah 10 dimensi pokok kualitas jasa beserta penjelasannya. Yang pertama ada tangibles atau benda fisik, yaitu penampilan fisik, fasilitas, dan personal. Kedua ada reliability atau keandalan, yaitu konsistensi dalam memberikan layanan yang dijanjikan. Yang ketiga ada responsif atau daya tanggap, yaitu kecepatan dan kemauan memberikan pelayanan. Keempat asuransi, yaitu jaminan, kepercayaan, keandalan, dan kompetensi karyawan. Dan yang kelima ada empati, perhatian dan pemahaman terhadap pelanggan. Dan yang keenam ada tanggung jawab, yaitu kemauan untuk membantu dan menyelesaikan masalah. Dan yang ketujuh ada aksesibilitas, yaitu kemudahan akses dan ketersediaan layanan. Keempat ada keamanan atau security, yaitu pelindungan dan keamanan pelanggan, komunitas, kejelasan dan kelengkapan informasi kepada pelanggan. Yang ke-10 ada kepuasan pelanggan, evaluasi keseluruhan terhadap kualitas layanan. Dan selanjutnya soal nomor 4, dasar dalam melakukan segmentasi pasar terbagi atas dasar geografis dan demografis. Psikologis dan psikologi merupakan contoh, jelaskan klasifikasi apa yang dibuat. Yang pertama ada segmentasi pasar berdasarkan demografis. Yang pertama ada usia, yaitu layanan konsultasi keuangan untuk mahasiswa atau pensiunan.
Dan yang kedua ada jenis kelamin, yaitu contohnya ada produk perawatan wajah khusus pria, yaitu perbedaan kebutuhan dan preferensi perawatan kulit antara pria dan wanita dapat menjadi dasar segmentasi. Dan yang ketiga ada pendapatan, contohnya paket layanan premium untuk pelayanan dengan pendapatan tinggi, yaitu kelompok dengan tingkat pendapatan yang berbeda mungkin memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda dalam hal harga dan kualitas layanan. Selanjutnya segmentasi pasar berdasarkan psikografis. Yang pertama ada gaya hidup, contohnya program kebugaran dan nutrisi untuk individu yang menjalani gaya hidup aktif, yaitu orang dengan gaya hidup aktif mungkin memiliki kebutuhan layanan yang berbeda dibandingkan dengan mereka yang memiliki gaya hidup yang kurang aktif. Yang kedua ada nilai dan yang keyakinan, contohnya layanan pendidikan berbasis nilai untuk kelompok yang menekankan pentingnya pendidikan etika. Contohnya, segmentasi dapat dilakukan berdasarkan nilai dan keyakinan mempertimbangkan apakah produk atau jasa tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip kelompok tertentu. Yang ketiga ada kepribadian. Contohnya, program liburan petualang untuk mereka yang suka tantangan dan kegiatan ekstrim, yaitu segmentasi dapat dilakukan berdasarkan kepribadian pelanggan untuk menyediakan pengalaman yang sesuai dengan karakter mereka. Dan yang keempat ada minat dan hobi. Contohnya layanan berlangganan buku untuk pencinta sastra, yaitu segmentasi dapat dilakukan berdasarkan minat hobi dan memungkinkan penyedia jasa menawarkan konten atau layanan yang sesuai dengan minat khusus pelanggan. Yang selanjutnya soal yang kelima, yaitu segmentasi pasar seringkali digunakan untuk membidik pasar konsumen. Langkah segmentasi pasar memberikan banyak dampak positif bagi komunikasi pemasaran kepada konsumen. Jelaskan kelemahan dari segmentasi pasar. Segmentasi pasar memberikan banyak manfaat dalam merancang strategi pemasaran yang lebih terfokus. Ada beberapa kelemahan yang perlu ditimbangkan. Yang pertama ada simplikasi yang berlebihan, yaitu terlalu banyak pemisahan dapat menyederhanakan pasar secara berlebihan dan mengabaikan variasi dalam preferensi konsumen. Terlalu banyak segmen dapat membuat manajemen lebih rumit dan sulit untuk mengelola. Dan yang kedua ada biaya penyelidikan dan implementasi, yaitu proses segmentasi dan implementasinya memerlukan penelitian pasar yang intensif dan perubahan dalam strategi pemasaran. Hal ini bisa menjadi mahal dan memakan waktu terutama untuk bisnis kecil. Yang ketiga, resiko salah sasaran, yaitu kesalahan dalam identifikasi dan pemahaman karakteristik segmen pasar dapat menyebabkan upaya pemasaran yang tidak efektif dan penggunaan sumber daya alam yang tidak optimal. Soal yang nomor 6, yaitu berikan penjelasan Anda kaitan dengan brand positioning dan produk lifestyle. Brand positioning merupakan pada cara suatu merek ditempatkan dalam benak konsumen dibandingkan dengan merek pesaingnya. Ini mencakup cara merek membedakan dirinya, nilai yang diusung, dan tempat yang preferensi pelanggan. Selanjutnya, produk lifestyle menggambarkan evolusi produk melalui 4 tahap utama, yaitu pengenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Setiap tahap memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Selanjutnya, soal nomor 7, yaitu jelaskan perbedaan antara corporate design dan corporate identity. Ya, lalu berikan penjelasan juga mengenai hubungan antara keduanya. Corporate design yaitu melibatkan elemen visual seperti logo, warna, dan desain grafis yang membentuk identitas visual perusahaan. Corporate identity yaitu mencakup aspek lebih luas termasuk nilai-nilai, budaya, dan interaksi. Perusahaan dengan pemangku kepentingan ini melibatkan elemen visual dan non-visual yang membentuk citra perusahaan. Ada juga hubungan antara keduanya, yaitu corporate design adalah bagian dari corporate identity, merealisasikan aspek visual dari identitas perusahaan. Keduanya bekerja sama untuk menciptakan citra perusahaan yang konsisten dan yang dikenali.